Kata Nabi, ketika kau sudah masuk alam kubur, hanya 3 lagi yang bisa membantumu. Apa gerangan? 1, anak yang soleh dan soleha. Almarhumah dan almarhum. Beliau suami istri tidak bisa lagi sholat, tidak bisa lagi puasa, tidak bisa lagi sedekah, tidak bisa lagi haji. Yang bisa dilakukan amal-amalnya mengalir adalah anak yang soleh dan soleha. Saya mau tanya ibu-ibu, Bu, ibu, bisa ndak anaknya jadi anggota DPR tidak pernah nyalek? Bisa ndak? Ndak mungkin. Bisa ndak anak bapak ibu jadi dokter tidak pernah kuliah fakultas kedokteran? Ndak mungkin. Bisa ndak anak ibu bapak jadi tentara polisi ndak pernah daftar tentara polisi? Ndak mungkin. Tapi bisa ndak anak bapak ibu soleh dan soleha meskipun ndak dokter? Bisa ndak anak kita soleh dan soleha meskipun dia ndak pernah nyalek? Bisa. Itu pesannya, anak yang soleh dan soleha jauh lebih mudah daripada menjadikan anak kita doktor, insinyur, profesor. Tanya mereka yang sudah uzur. Apa mereka masih mengharapkan ruko? Apa mereka masih mengharapkan mobil mewah yang diharapkan anaknya ada di sampingnya? Sayang 1000 sayang, orang tua sekarang lebih bangga kalau anaknya doktor, anaknya anggota DPR, tapi tidak malu kalau tidak pernah dilihat anaknya sholat berjamaah. Demi Allah, Bu, ketika ibu wafat, anak yang diharapkan doakan kita. Teman jangan harap. Suami, kawin lagi. Saya kan didengar istri saya ceramah saya begini. Dia lihat ceramah saya di YouTube. Mamanya cek istri saya. Dia bilang, Ustadz, jadi kalau saya duluan meninggal, Ustadz mau kawin lagi? Saya bilang, sini kau sayang, kau duduk di sampingku, saya kasih dengar kau baik-baik. Jangankan kau meninggal, kau masih hidup saja saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau kau sudah mati. Bukan karena saya takut, cuma kau lebih berani dari saya. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kita tentu berharap ketika kita sudah di alam kubur, anak kita minimal setiap 5 waktu berdoa, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sayang orang tua sekarang bangga kalau anaknya tahu bahasa Inggris, tapi dia tidak malu anaknya tidak tahu ngaji. Kan ada orang bilang, hebat betul itu Ustaz. Apalagi hebatnya anaknya Ustaz, masih SD kelas 3 lancar betul bahasa Inggris. Apa hebatnya itu? Banyak yang begitu, Bu. Masa banyak Ustaz? Iya. Ibu coba ke Inggris. Anak-anak di sana, Pak, baru belajar bahasa sudah bahasa Inggris, Pak. Lalu apakah anakmu ketika pandai bahasa Inggris dia berdoa pakai bahasa Inggris nanti? Oh my God, please help me my mother. Enggak, dia tetap juga pakai bahasa Indonesia. Apa yang Bapak Ibu banggakan dengan anak yang tidak tahu sholat? Coba lihat anak-anak kita sekarang, Pak, lebih respect sama cowoknya yang baru kenal 2 bulan daripada bapaknya yang sekolahkan dia. Mereka lebih sayang sama ceweknya daripada ibunya. Kalau ibunya yang telepon, nak, kau antar dulu mak, bapakmu ndak bisa, lagi banyak kerjaan. Apa kata, Pak, lagi sibuk mak. Sekali ceweknya, tunggu deh sebentar, 10 menit saya sampai. Apa yang kita harap dari anak seperti ini? Demi Allah, kita orang tua tidak berharap doktermu bawa ke sini, tapi kita berharap usia senjaku kau urus saya. Ibu-ibu sayang, kita lebih mengawasi suami daripada mengawasi anak. Ngapain awasi anak suami kita? Biar HP-nya kita mau periksa. Untuk apa? Kalau ibu dapat hal-hal negatif di HP, apa yang ibu mau? Gelisah kan? Sengsara perasaan. Mau dicerai? Mampu jadi janda. Tak nampak saya bela bapak hari ini. Mampu dapat yang lebih baik dari yang sekarang. Daripada ngawasi HP suami, mending ibu awasi anaknya. Suami maksiat, ibu ndak tanggung. Suami ndak sholat, ibu ndak tanggung. Tapi anak ndak jilbab, anak ndak sholat, anak ndak puasa, ibu yang nanti diminta tanggung jawabnya. Ngapain ngawasin suami? Kita ndak tanggung dosanya,
Tapi anak kita tanggung dosanya. Maka ibu, didik anak kita ibu, terutama sholat. Cari tak mati anak mau baik kalau dia tidak sholat. Apa yang mau diharapkan? Coba anak-anak kita yang cantik, yang kecakep-cakep, yang baik kerjanya, itulah yang potensial menyengsarakan orang tuanya. Tapi coba anak kita yang sekolahnya seadanya, akhlaknya baik, inilah yang ngurus orang tuanya di usia senjanya. Maka anak yang soleh dan soleha, itulah yang akan menolong orang tuanya ketika ada di kubur. Dia akan berdoa, Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ibu tidak usah cemas soal isi perut anak kita. Yang kita cemaskan kalau dia tidak tahu sholat. Ibu tidak usah cemas kalau rumahnya dia masih ngontrak-ngontrak. Yang kita perlu cemaskan adalah ketika dia sudah bersuami istri, tidak pernah berjamaah dan tidak pernah kita lihat ngaji. Alangkah bahagianya orang tua, subuh hari dia kaget, kenapa ribut pagar? Oh dia intip, oh masya Allah anak bungsunya dia pergi berjamaah ke masjid sholat subuh. Alangkah sengsaranya kita orang tua. Anak kita tengah malam baru datang. Siapa yang ngantar cowoknya jam 2 dini hari baru pulang? Apa yang ibu bapak harap dari anak seperti itu? Maka kita berharap tentunya almarhum almarhumah punya anak yang soleh dan soleha, sehingga menjadi kekayaan buat almarhum almarhumah di alam kubur. Yang kedua, yang bisa menolong kita, sedekatun jariah, sedekah. Ini ibu-ibu ini, ibu-ibu terhormat semua di dalam sini. Ya, banyak saya lihat semua emas berliannya. Ibu, ibu, kalau ibu meninggal siapa yang pakai itu emas berlian? Siapa ibu? Anak, istri kedua. Hancur ibu-ibu hari ini. Ayo, coba lihat, ketika ibu meninggal, dikeluarin itu cincin, nangislah suami. Ini cincin pernikahan kita dulu ibu. Dia tarik, dia paksa keluar. Sudah itu dia cabut lagi gelangnya. Ini ulang tahun pernikahan kita dulu ibu, saya belikan kau di Dubai. Dia cabut lagi, kau punya kalung ini bu dulu. Waktu kita pergi umroh bu, habis emas diambil. 3 bulan kemudian kenal sama janda. Dia ambil semua emas, dia kasih jandanya. Dek, ini mantan istriku sudah mati. Dia bilang sudah mati, ambilin emas. Maka ibu, daripada dipakai istri kedua, mending ibu sedekah sekarang. Sedekah. Dan enaknya ibu-ibu seperti yang di dalam ini, yang kaya-kaya, ngapain pakai yang asli bu? Lebih asli jual, jadikan masjid. Itu yang namanya pandai menyikapi harta. Apalagi kalau ibu sudah pakai 20 tahun, ngapain lama-lama? Orang juga sudah tahu ibu kaya. Itu enaknya jadi orang kaya, biar palsu. Masa palsu? Orang kaya itu. Iya toh? Beda kita orang miskin, sudah asli. Di mana dia dapat? Iya bu. Hei, bu, sedekah, sedekah. Dan demi Allah, tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Carikan saya orang yang bangkrut gara-gara sedekah. Saya tahu Pak Lanyala, sekampung kami orang Bugis. Salah satu sebabnya eksis sampai sekarang karena dermawan. Bapak tahu Pak JK? Berapa kali mau dihancurkan, dia apa, diserang kiri kanan. Alhamdulillah Allah lindungi. Salah satu sebabnya ribuan anak yatim beliau pelihara. Tidak ada orang senang, tidak ada orang senang itu orang pelit pak. Sebaliknya tidak ada orang yang tidak senang orang dermawan. Saya tanya, ibu-ibu senang mantu yang pelit atau dermawan? Dermawan. Ibu-ibu senang tetangga yang pelit atau dermawan? Bapak-bapak senang sahabat yang pelit atau dermawan? Tuh tidak ada orang suka orang pelit. Sedekahlah, sedekah. Dan hebatnya itu sedekah, Allah pasti ganti. Ibu, daripada setengah mati pelihara jaga-jaga WhatsApp, lebih baik sedekah tolak balas suami.
Ya, siapa yang mau dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, dan tertolak dari bencana, maka kata Nabi, hendaklah dia bersedekah. Sedekah Ramadan bulat lipat gandakan. Kalau ibu tidak bisa sedekah, buka puasa ratusan orang di rumah, ya sudah, kirim 10 nasi bungkus ke masjid. Yang makan ternyata ustadz, yang makan ternyata penghafal Quran, yang makan ternyata Pak Imam. Selama darah dagingnya itu dia pakai beribadah, selama itu yang kirim nasi bungkus dapat pahala. Sedekahlah. Saya tidak bisa nasi bungkus, saya hanya bisa sandal jepit dari toilet ke pintu masjid. Ya sandal jepit, dicuri orang, alhamdulillah, mau amal baru. Bersedekahlah. Ada 5 penyesalan orang di alam kubur. Satu diantaranya, ketika sudah dia gosok meninggal arwah, dia gosok matanya, dia buka, kata dia, saya di mana? Kau sudah meninggal, dah saat. Saya sudah mati. Iya. Ya Allah, hidupkan saya kembali, hidupkan saya kembali ke dunia, sekejap saja, kira-kira 1 menit lah kalau boleh. Ya Allah, kembalikan saya ke dunia. Untuk apa? Sholat? Bukan. Puasa? Bukan. Haji? Bukan. Saya hanya ingin berkata, ya Allah, semua hartaku aku sedekahkan fisabilillah. Kenapa bukan minta sholat? Karena sholat hanya bisa dapat pahalanya ketika kita masih sholat. Haji hanya bisa kita dapat ketika kita haji. Puasa hanya kita dapat ketika kita puasa. Tapi sedekah, meskipun sudah tulang belulang hancur, kita tetap mengalir. Itulah yang disebut sedekah jariah. Keliru Bapak Ibu yang Allah kasih rezeki, Bapak tidak bersedekah. Keliru. Dan alhamdulillah, makin bersedekah, Allah makin ganti. Maka almarhum almarhumah, insya Allah lapang kuburnya karena ada sedekah beliau. Yang ketiga, yang akan menolong kita di alam kubur adalah ilmu yang bermanfaat. Almarhum almarhumah, beliau suami istri, tokoh pendidikan. Itulah ilmu yang bermanfaat. Ketika diajarkan ilmu hukum kepada mahasiswanya, diajarkan tentang keadilan, lalu anak mahasiswanya menjadi pengacara yang membela dan menegakkan keadilan, selama itu juga amal-amal akan mengalir. Maka karena itu, ibu bapak kalau dapat konten-konten dakwah, jangan berhenti di grup, jangan berhenti di HP bapak, sebarkan. Bapak punya 10 grup WhatsApp, satu grup 100 orang, kirim, 1000 orang yang terima. Kalau ada yang mengamalkan 5 orang, selama 5 orang itu amalkan, bapak dapat pahala seperti pahalanya penceramah tanpa mengurangi pahala penceramah. Ilmu yang bermanfaat adalah yang bisa menyelamatkan kita di alam kubur. Inilah 3 yang akan terus mengalir meskipun kita sudah di alam kubur, bahkan sudah habis tulang belulang kita. Anak yang soleh dan soleha, sedekah harta, kemudian ilmu yang bermanfaat. Dan